Halo, selamat pagi. Salam 02. Pagi ini gue akan coba membahas uh, Pilpres lagi ya, karena tinggal beberapa hari lagi nih. Kurang dari 3 minggu ya, karena 14 Februari kita harus berbondong-bondong ke TPS. Ya, pilih sesuai dengan hati nurani, tapi kalau gue boleh sarankan untuk pembangunan berkelanjutan, pilih 02. Oke, terkait dengan gue masih bahas yang masalah debat cawapres kemarin ya, tanggal 21. Itu kan banyak orang nyinyir tentang perilaku Gibran yang memberi pertanyaan yang seolah-olah kayak senior, tapi ada yang responnya rata-rata ya dari 0103 tuh nggak appropriate, artinya tidak menjawab pertanyaan Gibran. Nah, akibatnya apa? Emosi malah melebar kemana-mana ke hal-hal yang tidak ada di debat materi debat cawapres kemarin, kayak disinggung lagi masalah tanahnya Prabowo lah, lalu keputusan MK, terus ijazah dan lain-lain. Itu apa namanya, itulah jawaban orang-orang yang nggak tahu harus jawab seperti apa, jadi diambillah sisi lemah dari si lawan bicaranya. Nah, kembali lagi dari gimmick atau ciri orang seperti Gibran itu, ya kita maklumin lah, tuh anak muda, istilahnya masih punya pikiran geras. Nah, yang tua-tua kayak Pak Mahfud dan Pak Imin jawabnya dengan bijaksana. Saya pernah kok mengalami atau bekerja di suatu organisasi kontrak, dan kontrak ini kontrak engineering. Kita punya proyek pembuatan bendungan di Sorong dan di Sulawesi Selatan, tepatnya dekat kota Palopo ya. Nah, karena ini anggaran dari ADB, Asian Development Bank, dan tim engineering anak-anak muda semua, mereka oke, baik. Dan saya juga menjawab pertanyaan mereka, kalau tanya manggil saya Om, malah nggak manggil Pak lagi, karena dia tahu umur saya yang udah kepala 5 gitu. Dan mereka tuh berapa rata-rata fresh graduate ya. Dan tapi mereka pintar-pintar, bahkan ada yang saya dengar mereka udah pindah ke engineering asing, terus ada yang masuk ke PNS dan sebagainya. Dan saya senang gitu, karena sepanjang saya mendampingi mereka dari sisi administrasi, terus kelengkapan dokumen project kayak dokumen AMDAL, FS itu harus disubmit secara on time. Saya setiap hari berkecimpung dengan mereka, dan saya nasihati ya kalau bisa bekerja yang organisasi yang kuat, dan kalau bisa di situ selama mungkin sampai pensiun, saya bilang begitu. Dan mereka sebagian besar mendengari. Nah, itulah kalau kita mau berempati dengan anak muda, ya harusnya seperti itu. Debat cawapres kemarin ini malah Pak Mahfud, Caimin malah kayak kembali ke anak kecil lagi jawabannya. Nggak seperti itu ya. Dan saya mau cuma bilang bahwa fenomenal akhir-akhir ini sekarang semakin menguatkan bahwa memang program 02 yang meneruskan program Jokowi itu banyak didukung oleh semua pihak. Dan PDIP udah mulai kebakaran jenggot nih, saya lihat berapa orang-orang penting udah nyebrang ke 02. Terakhir Bang Ara ya, Marwar Sirait, itu putra dari pendiri PDI saat itu, Nababan Sirait ya. Karena dia merasakan hal-hal yang tidak comfortable di PDIP. Belum lagi korwil-korwil kayak di Pekalongan, Lampung, itu udah pada pindah gerbong semua ke 02. Nah, mereka punya alasan tidak ada masa depan yang ceria atau masa depan yang memastikan di PDIP. Ya wajarlah orang pindah. Nah, di sini kita lihat bahwa apa yang terjadi di kubu PDIP sendiri itu memang suasananya mungkin udah suasana nggak begitu kondusif ya, karena dipimpin oleh seorang leader seperti Bu Mega tuh, itu garis komandonya mirip militer dari atas ke bawah, jadi nggak ada ruang space untuk orang berdebat secara demokrasi, mengutarakan pendapat, pokoknya harus ikut apa kata ketua. Nah, itu harus dirubah oleh semua partai nantinya, nggak bisa begitu lagi. Kalau partai politik model gitu, itu sama aja dengan organisasi TNI. Kalau saya bilang, kalau TNI sih oke, memang dia nggak ada deal-dealan lagi dengan instruksi atasan. Kalau you mau deal dengan keputusan atasan, you keluar dari TNI, begitu model ya. A, B, B, apapun itu hasil kerja di lapangan harus diikuti apa kata komando atau komandan gitu. Nah, PDP ini lucu ya. Jadi saking kebakaran jenggotnya, mereka narasi-narasi
yang menakutkan dipakai. Seperti misalnya Bambang Pacul tuh ya, itu sampai mengatakan di YouTube, saya lihat di channelnya dia itu, dia mengatakan bahwa pakai istilah garis demarkasi lah semuanya. Nah, garis demarkasi itu kan udah garis-garis yang dipakai di perbatasan Korea Utara Korea Selatan, demarkasi militer itu. Nah itu apa ya dibilang, sambil bilang kita harus membedakan mana yang PDIP mana yang bukan dengan garis yang jelas demarkasi. Kalau untuk membedakan mah gampang Pak Bambang, begini saja, Bapak kumpulkan semua anggota PDIP di lapangan, ditanya siapa yang masih setia dengan Bu Megawati, itu bibirnya dicat putih aja Pak, seperti lambangnya PDIP kan banteng moncong putih, diputih. Nah yang tidak mau diputihin bibirnya ya berarti itu bukan PDIP. Gampang Pak, jadi kalau ketemu orang berpakaian PDIP bibirnya nggak putih, ini bukan PDIP nih, bukan PDIP sejati, ini PDIP kaleng-kaleng gitu. Nah juga Pak Bambang nggak usah panik Pak, sampai kemarin bilang kalau PDIP hancur di Jawa Tengah, hancur Republik. Apanya hancur Pak? Republik itu bukan Jawa Tengah aja Pak, dari Sabang sampai Merauke Pak. Aneh nih si Bambang Pacul nih. Aduh, mendingan Pak Bambang, kan udah tua nih Pak ya, mendingan nyanyiin lagu Gundul-Gundul Pacul Pak, tapi versi bahasa Mandarin bagus kali Pak ya. Hanyong hanyong acul-cul kayak gitu misalnya, kayak gitu Pak. Nah, jadi kalau saya lihat Pak Bambang saya bilang, Bu Mega juga gitu. Bu Mega kalau saya bilang jangan terlalu inilah Bu banyak pikiran karena banyaknya orang PDP nyebrang ke 02. Ibu kan kalau saya lihat cuma sakit hati sama Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi juga ibu rendahkan waktu itu, waktu di pertemuan awal. Nah itu salahnya ibu. Padahal Bung Ruhut Sitompul di beberapa acara ILC beberapa tahun yang lalu udah bilang, mulutmu adalah harimaumu. Nah Bu Mega nggak lihat itu Bu, parahnya Bu. Coba kalau ibu pakai yang santun, kalau mau ngomong gitu face to face aja dengan Pak Jokowi di ruang tertutup, nggak usah di ruang terbuka. Semua orang pasti merasakan hal kalau jadi Jokowi direndahkan Bu. Saya juga merasa kalau saya di posisi Jokowi, saya lempar piring kali saat itu. Kalau nggak kopi terlalu merin di mukanya, gitu loh. Nah itu Bu. Jadi Bu Mega kalau saya lihat ibu udah makin banyak pikiran, karena ibu saya lihat aura wajahnya mulai peot, udah nggak menggambarkan suatu aura dari Soekarno. Memang ibu secara biologis anak Soekarno, tapi ibu udah jauh saya lihat. Bahkan saya barusan tadi buka salah satu wawancara YouTube dengan Guntur Soekarno Putra. PDIP itu sekarang udah sedikit melenceng dari ajaran Soekarno. Coba ibu buka deh itu channel YouTube Guntur Soekarno Putra. Nah saya bilang nih udah mulai kacau. Nah kembali lagi ke Bambang Pacul. Dia juga pakai narasi begini. Ini orang-orang PDIP harus saya tepuk pantatnya. Banteng-banteng harus saya tepuk pantatnya. Pak hati-hati loh Pak. Itu banteng kalau di lapangan kita tepuk pantatnya, Bapak diseruduk loh Pak. Harusnya jangan ditepuk pantatnya Pak. Dielus hidungnya, dikasih makan rumput, baru diajak pergi pelan-pelan pakai tali. Kan sering itu banteng di hidungnya pakai tali. Nah gitu Pak Bambang. Jangan tepuk pantatnya Pak. Itu kena kasus loh Pak. Kalau anggota bantengnya perempuan Bapak tepuk pantatnya, kena susila loh Pak, pelecehan seksual loh Pak. Apalagi yang tepuk pantatnya, maaf ya, pakai legging ketat, montok, kayak buah nanas atau buah melon yang mantap. Wah Bapak kena asusila. Hati-hati Pak, hati-hati Pak Bambang, Pak Bambang. Ojo ngono Pak, ojo bikin blunder-blunder nggak karu-karuan. Garis demarkasi lah, Republik bahkan berantakan kalau PDIP hancur di Jawa Tengah. Alah. Udah Pak, nggak usah pakai aneh-aneh Pak. Kita aja di sini di akar rumput santuy Pak. Saya lihat nih di kompleks saya Pak, menjelang pilpres nggak ada tuh yang kayak Pak Bambang itu, bodoh amat. Paling yang sewot tuh elit-elit politik, karena pasti nggak kebagian di kabinet yang baru gitu loh. Jadi kita nih di belakang rumah saya ada warung kopi Pak, itu ada aliran yang ikut 01, 02, 03, kita santai Pak, bicara santai, malah kita tukar pikiran, harusnya dapat di wakilmu jangan ngomong gini. Nah kita santai, tapi nggak gontok-gontokan. Ini pokoknya pilpres yang 2024 itu beda Pak sama pilpres yang sebelumnya, yang dimana itu ada dua kubu kan, kampret, cebong lah segala macam. Ini nggak ada Pak. Hanya kan narasinya yang dipakai oleh elit nih kayaknya seolah-olah dunia mau kiamat kalau PDIP atau 0366. Jadi kalau saya sih berpikir logis. Kalau saya dari akar rumput bawah lah, artinya masih butuh pekerjaan.
Dan saya juga tim kita juga menantikan RKB Pak ya, rencana kegiatan dan anggaran belanja untuk menambang berikutnya ya. Pilpres 1 putaran jauh lebih baik. Kita mendapatkan kepastian untuk bekerja kembali. Kalau Pilpres 2 putaran itu makan waktu, makan biaya, nah pasti ada aneh-anehnya gitu. Yang pasti kalau saya baca kata narasinya 01 akan bergabung ke 03 kalau di putaran kedua. Buat saya impossible. Karena 03 platformnya sangat jauh beda dengan 01. Ibaratnya kayak kemarin sudah bilang di video YouTube saya, itu ibaratnya menggabungkan orang yang suka mabuk sama makan daging babi dengan kumpulan kaum Yahudi Ortodoks. Pasti nggak mau kaum Yahudi Ortodoks. Gitu Pak. Jadi kalau saya bilang, semakin 01 yang bersinergi di putaran kedua, pasti banyak yang bila gerbong ke 02. Percaya sama saya. Apalagi PDIP yang istilahnya sangat anti dengan namanya radikalisme, lalu terorisme. Kita tahu siapa yang di belakang 01. Kayak Abu Bakar Basir segala macam. Itu orang nggak usah didengerin. Itu yang mau menanam bibit-bibit kebencian di Indonesia, bibit-bibit teroris. Jadi saya pikir buat pendukung Prabowo kayak saya ini tetap satu barisan. Oke? Yang belum ikut Prabowo, mikir. Kita mau berkelanjutan pembangunan ini sampai menuju Indonesia Emas 2045. Sebelumnya, buat kalian nih yang nonton debat cawapres atau capres besok, jangan lupa antangin supaya nggak masuk angin, supaya nggak dicekoki oleh angin-angin yang membawa perubahan ke dalam pikiran sampean. Pikiran-pikiran yang seperti diutarakan oleh Bambang Pacul, Republik hancur, kemudian minum antangin. Oke? Nah, buat yang nanti nonton program debat terakhir ya capres, jangan lupa sambil nonton minum atau makan yang hangat-hangat. Nah, kayak pop mie nih. Ini pop mie pedas nih. Tori miso. Wah, enak ya. Ini enak nih. Wah. Enak. Dan jangan lupa dengan teh pucuknya. Ini udah habis nih. Saya udah habis 1 botol pagi nih. Enak tehnya nih. Oke? Oke. Sampai ketemu. Bye. Salam 02.